Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka yang sabar. Sabar ini adalah amal hati atas sesuatu yang ada di luar, atas sebab-sebab yang ada di kiri. Amalnya hati. Sebabnya macam-macam. Sebabnya ada orang berbuat zalim kepada kita dan sebagainya sebab. Atau ini ada sebab yang menjadikan orang sabar, itu sebab yang tidak terlihat dan sebab yang terlihat. Kalau sebab yang tidak terlihat harus sabar, kadang lebih mudah. Biarpun kita yakin penyebabnya ada. Seseorang diberi oleh Allah sakit, maka untuk menyabarkan diri lebih mudah daripada seorang yang tiba-tiba jidatnya dicepentung pakai bata, dilempar pakai bata. Gimana sabar? Beda. Padahal sama-sama sakit. Cuman sakit yang pertama sebabnya adalah tidak langsung dilihat oleh mata, tapi diyakini oleh hatinya adalah Allah yang beri sakit. Tapi di saat ada orang mementung, melempar batu di jidat kita, sabar itu bagaimana? Ada kesabaran. Wah, ini harus sabar. Maka apapun bentuknya sabar di sini, ada sabar yang bukan karena Allah. Maka ini sabaru ibtigha'a wajhillah. Ada orang sabar bukan karena Allah. Sabar dia bekerja keras, dia sabar dimarahi oleh bosnya, sabar dia begini, sabar. Karena apa? Mau naik pangkat nih. Biar gajinya naik nih. Yang terlihat sabar bukan karena Allah, dia akan lebih beringas dan ganas untuk meraih sesuatu yang diinginkan. Yang sabar untuk ambisi dunia bukan karena Allah, maka di saat mampu dia lebih beringas dari yang lainnya. Makanya kelihatannya sabar dia terus. Bukan karena Allah. Saya harus sabar ini biar nanti saya dapat ya. Iya, ya. Oke. Terusin. Iya. Mau ini serem banget. Tapi kalau orang sabar, Masya Allah. Dibukur. Tapi yang sabar yang bukan karena Allah, dia menahan hanya untuk tidak membalas hari ini. Tunggu nanti. Tunggu, lihat jelek. Dia lebih ganas lagi nanti. Maka hubungan kita hanya dengan Allah sebaiknya. Harus dengan Allah. Judulnya adalah sabar dalam ketaatan. Sabar itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Dari 3 huruf. Sod, ba, ra. Sabar. Bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya apa Pak Ustadz? Inilah kekeliruan orang kita. Banyak kata-kata Arab itu masuk ke dalam bahasa Indonesia, akhirnya kita kehilangan maknanya. Kalau ada yang orang bertanya nanti ke ibu, Ma, sabar itu dari bahasa apa? Bahasa Arab artinya apa? Pokoknya ya sabar aja lah. Sobar, sod, ba, ro. Sobaro, bahasa kitanya artinya menahan. Itu artinya. Jadi secara bahasa, semua orang yang menahan itu sabar. Ada orang nahan kentut, itu sabar. Sampai biru mukanya nahan kentut. Menahan hati, sabar. Menahan makan, sabar. Makanya bulan puasa itu disebut syahrus sabri, bulan sabar. Karena saat itu dia tahan makan, tahan minum. Hanya saja, kalau sudah disebut kata sabar, itu yang terbayang di pikiran orang itu mati, sakit, hilang, semua yang berkurang. Kurang rezeki, sabar. Kurang makan, sabar. Kurang jabatan, sabar. Setiap berlebih, kita sebut sabar. Kecuali suaminya berlebih istri, itu dia sabar. Jadi yang dimaksud dengan sabar itu adalah menahan. Ada konotasi yang keliru bagi kita, sebagian kita. Kalau sudah disebut kata sabar, yang dipahaminya, sabar kalau anaknya sakit ya, sabar kalau suaminya meninggal ya, sabar kalau hartanya hilang ya, sabar kalau kebakaran ya. Itu sabar level 3, kelas ekonomi. Lalu sabar yang paling tinggi itu apa? Sabar yang paling tinggi VVIP adalah al-habsu anil maharim. Nah, itu sabar yang paling tinggi. Menahan diri dari yang haram. Dulu kalau ada orang menahan diri dari yang haram, itu disebut orang itu sabar. Hari ini kalau ada orang menahan diri dari yang haram, dia tidak disebut sabar, tapi disebut goblok. Jadi sudah lain cara pandang. Dulu misalnya ada orang pulang, lalu dia ngobrol ke temannya. Bro, friend, ya akhi, my brother, tadi saya ketemu perempuan, terus dia ngajak saya berzina, maaf. Terus lalu aku katakan, aku takut kepada Allah. Maka zaman dulu orang ini disebut, kamu sabar. Mampu menahan
Hawa nafsu. Zaman dulu sabar paling tinggi menahan diri. Sekarang kalau ada anak muda, tadi aku ketemu di mall sama tante-tante ngajak, terus aku bilang aku takut sama Allah. Ente goblok. Masih ada nomor HP-nya, WhatsApp-nya. Cara pandang yang berbeda akan memberikan logika berpikir yang berbeda. Salah pikir, salah ngomong, salah bicara, salah bertindak. Dulu kalau ada orang mau diajak melakukan kolusi, nepotisme, kongko-kongko untuk makan haram, 1 miliar untuk saya, 1 miliar untuk kamu, mau? Aku takut kepada Allah. Orang ini zaman dulu disebut sabar, kamu orangnya sabar. Zaman sekarang disebut, oh kamu bodoh sekali. Ambil aja, itu kan haram. Kita keluarkan aja 2,5%, selesai. 1 miliar, keluarkan 30 juta, pergi umroh, nangis pintu Ka'bah, bawa tisu 2 kotak, selesai. Cara pandang berubah, makanya mesti dijelaskan. Kata Imam Ibnul Qayyim, sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Perempuan yang sanggup menahan dirinya untuk tidak pacaran, itu perempuan yang sabar. Tapi hari ini perempuan kalau tidak pacaran, hari gini nggak punya pacar, apa kata dunia? Anak gadis ngadu ke saya, WA-nya masih ada, Pak Ustadz, mama saya nyuruh saya pacaran. Saya nggak mau dibilang saya anak gadis aneh. Makanya zaman sekarang, kalau ada anak laki-laki perempuan menikah, tidak mau foto-foto dengan pose, na'udzubillah, la haula wala quwata illa billah, yang dikemas dengan nama prawet, akan dikatakan orang aneh. Padahal dia sedang sabar untuk tidak melakukan perbuatan haram. Jadi sabar yang paling tinggi itu apa Pak Ustadz? Sabar menahan diri dari yang haram. Bro, nanti malam kita pesta narkoba yuk. Tak mau, aku sabar. Kami yang bayar. Istikharah dulu kalau gitu. Ada kepentingan di dalam. Melawan diri dari yang haram. Kita karaokean sore ini ya. Oh, Ustadz sudah bilang, itu kan bukan haram, kita cuma nyanyi-nyanyi aja kok 2-3 lagu. Iya, tapi itu tempat subhat, aku tidak mau. Lah, sekali-sekali aja. Enggak, sekali tidak. Tidak. Say no to sing song. Tidak, kami yang bayar. Oke, I am coming. Bukan sabar, tapi karena ada kepentingan. Maka sabar yang paling tinggi adalah sabar menahan diri dari yang haram. Inilah yang tidak dapat disabarkan orang sekarang.